Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan, termasuk seleksi CPNS maupun P3K dan pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu fresh graduate, demikian dan Bapak Ibu honorer yang ingin mencapai impiannya untuk menjadi CPNS maupun P3K lewat seleksi CPNS maupun seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada satu kabar gembira yang sangat menggembirakan ini untuk CPNS Bapak Ibu, tentunya CPNS untuk fresh graduate ya, dan tidak tertutup kemungkinan bagi honorer yang memenuhi syarat untuk ikut CPNS 2024. Informasi terbaru dimuat oleh Kompas TV dengan judul Ambang Batas SKD CPNS 2024 terbaru. BKN sebut boleh tidak ikut tes asal penuhi syarat ini. Ya. Ini informasi terbarunya Bapak Ibu, bahwa untuk CPNS 2024 dikatakan oleh BKN boleh tidak ikut tes asal penuhi syarat ini. Nah tentunya kita ingin tahu syarat apakah itu. Dengan tidak ikut tes, maka pengangkatannya adalah langsung ya menjadi CPNS. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jakarta, Kompas TV. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 ditargetkan akan dibuka Agustus 2024 di bulan ini, di tahun ini Bapak Ibu ya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merilis nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2024. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau dalam Kepmenpan RB nomor 321/2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. SKD CPNS 2024 masih meliputi 3 bagian, yakni sebagai berikut. Pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU. Dan yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau TKP. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi untuk bisa berkesempatan lolos ke tahap berikutnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini yang jadi faktor penentu adalah kelulusan Bapak Ibu peserta tes saat lulus ya, tes awal yaitu seleksi administrasi, kemudian masuk pada SKD yang diteruskan dengan SKB dan seterusnya. Passing grade TWK atau tes wawasan kebangsaan 65, passing grade TIU atau tes intelijensia umum 80, kemudian passing grade TKP 166. Ketentuan nilai ambang batas ini di atas berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. SKD CPNS 2024 dilaksanakan dalam durasi waktu 130 dengan jumlah soal 110 butir dengan rincian. Yang pertama, TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Nilai maksimal SKD CPNS 2024. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD CPNS 2024 adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk
TKP. Sebagaimana topik pembicaraan bahwa boleh tidak ikut tes asal memenuhi syarat ini. Nah, di sini sampaikan Bapak Ibu, boleh tidak ikut tes SKD CPNS 2024 itu satu pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, ikuti terus informasi berikut. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ya, Suharmen mengatakan peserta CPNS 2024 boleh tidak ikut tes SKD, hanya pada SKD Bapak Ibu, ya. Boleh tidak ikut tes SKD pada tahun 2024 dengan syarat, ya. Jadi disampaikan di sini bahwa kendati pun demikian ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu sudah memiliki sertifikat SKD CAT BKN 2023 pada SSCASN. Nah, tentunya kalau itu masih ada, tentunya ya untuk seleksi SKD Bapak Ibu lolos, ya. Jadi tidak perlu ikut SKD, ya tentunya ini tinggal registrasi doang, ya. Sehingga nantinya Bapak Ibu dianggap lulus karena pada tahun 2023 yang lalu Bapak Ibu telah memiliki bukti kelulusan SKD disertai dengan sertifikat yang ada. Jadi kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini, kata Suharmen pada 29 Juli 2024, beberapa waktu yang lalu. Suharmen mengatakan hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi ini artinya bahwa kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat SKD 2023, bila digunakan pada tahun 2024 tahun ini, maka untuk seterusnya tidak bisa dipakai lagi. Itulah informasi Bapak Ibu mengenai seleksi CPNS tahun 2024 sebagaimana disampaikan dari BKN bahwa bagi peserta boleh tidak ikut tes apabila memiliki syarat tersebut. Syaratnya apa? Yaitu apabila Bapak Ibu telah memiliki sertifikat seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun 2023 dan dinyatakan lulus ambang batas atau lulus passing grade, sehingga pada tahun 2024 tahun ini Bapak Ibu diperbolehkan tidak ikut tes SKD lagi. Ingat satu hal Bapak Ibu, ya, hanya pada tes SKD saja. Tes berikutnya wajib Bapak Ibu ikuti. Nah, tentunya itu adalah satu hal yang meringankan Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi CPNS 2024 tahun ini bila Bapak Ibu peserta tes sudah lolos passing grade pada tahun 2023 yang lalu, dibuktikan dengan sertifikat SKD CPNS 2023 di SSCASN. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.